Iman yang baik adalah iman yang menambah ketakutan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lahum maghfirah, bagi mereka ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridha kepada kita, kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, insyaallah Allah akan mempersilahkan kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Aktsar ma yudkhilu an-nas al-jannah at-taqwa wa husnul khuluq, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu hal yang paling banyak yang membuat manusia memasuki surga Allah Subhanahu wa taala adalah takwanya dan baiknya budi pekerti, baiknya akhlaknya, karena kebaikan-kebaikan yang mana ia mengikat, yang mana ia mengalir, yang mana ia mempunyai efek samping, itu lebih besar pahalanya daripada kebaikan-kebaikan yang hanya untuk dirinya sendiri. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Wa aktsar ma yudkhilu an-nas an-nar, dan sebanyak-banyaknya yang membuat manusia jatuh kepada api neraka adalah al-fam wal farj, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu lisannya dan kemaluannya. Maka dalam hadis yang lain dikatakan, man ihfazni ma baina lihyaihi wa ma baina katifaihi admanna lahul jannah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi. Jagalah, kata Allah, untukku apa yang ada di antara bibirmu, artinya kita disuruh untuk menjaga lisan kita, dan apa yang ada di antara dua kakimu, Allah menyuruh kita untuk menjaga kemaluan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan garansi surga untuk kita. Allahumma ja'alna minhum. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Kemudian yang tak kalah pentingnya yang ketiga adalah taatullah wa rasul, yaitu mentaati Allah dan Rasulnya. Cinta kita lebih kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada semua yang ada di sekitar kita, melebihi daripada apa-apa yang ada di dunia Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka yang tidak mau. Terkejutlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, ya Rasulullah, man aba? Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, siapa yang tidak mau masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa-siapa yang taat kepada perintah, kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhala al-jannah, maka ia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'asani faqad aba. Tetapi barang siapa yang tidak mau mendengarkan perintahku, yang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan ini berlaku untuk siapa saja, khotib semuanya, siapa saja selama ini mempunyai perintah hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani faqad aba, dan siapa-siapa yang bermaksiat ataupun tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, faqad aba, berarti ia tidak mau masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat, dan semoga Allah merahmati kita semuanya. Maka ada
beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan pencerahan, metode-metode, cara-cara yang terbaik untuk kita mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah, banallahu lahu baitan fil jannah." Masya Allah. Barang siapa yang membangunkan masjid di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, ada poin penting di sana. Yabtaghi bihi wajhillah, yabtaghi bihi wajh Allah, menginginkan daripada perilakunya ini, bangunan masjidnya, hanya ridha Allah Subhanahu Wa Taala, jauh dari riya manusia ataupun pujian-pujian manusia. Yang diinginkannya hanya ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membangunkan rumah untuk yang dibangunkan tidak sama dengan rumah-rumah kita di dunia, melainkan istana. Subhanallah, istana karena Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberikan garansi itu kepada kita. Banallahu lahu baitan fil jannah. Kemudian dalam hadis yang lain yang mana ini menunjukkan akan besarnya pahalanya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ana wa kafirul yatim kahatain." Aku dan orang-orang kafirul yatim yang mau mengkafalahkan, yang mau menanggung anak yatim, yang mau bersedekah untuk anak yatim, yang memberikan perhatian untuk anak yatim, kahatin fil jannah, seperti ini sambil mengangkat tangannya, begitu dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur maka tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Semoga apa-apa yang kita dengar daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anjuran-anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa melakukannya, kita bisa melaksanakannya. Paling tidak ada niat di dalam hati, karena niat baiknya seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala sudah langsung diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berbuat namun tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh Allah juga tidak akan menerima daripada apa-apa yang kita lakukan. Maka karena itu khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi, banyak-banyaklah kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak-banyaklah kita berdoa dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Sungguh sangat mudah sekali menghafalnya. Ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan ketika itu bagaimana supaya seorang hamba Allah mudah untuk terus beristiqamah. Ada seorang yang sudah keluar dari Badui adalah tempat yang jauh dari kota. Padang pasir, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam kathurat alaina." Sesungguhnya syariat Islam itu begitu banyak bagi kami. Ada salat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Maka beritahulah aku satu hal, hatta atatabatu bihi, sehingga aku bisa mengidiknya, berpegang teguh kepadanya, yang memudahkan aku untuk melaksanakannya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La tazalu lisanaka rataban min zikrillah. Selama lisanmu masih basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah engkau masih berada dalam kebaikan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Janganlah kita tinggalkan zikir. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku, kata Allah, aku akan mengingatmu. Dengan zikir dan pagi, subhanallah, tahmid dan lain sebagainya. Ketika kita jalan ingin ke masjid,
ke kampus, ke kantor, ke tempat mana saja, ingatlah usikum, wasiat ini untuk saya pribadi. Sambillah subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Semua zikir yang kita ucapkan sungguh kebaikannya kembali kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اخذل اليهود والشيوعيين والملحدين ومن تابعهم ووالاهم. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.